إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد واعلموا قول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والصابرين والمؤمنين والمستغفرين بالأسحار. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya serta didorong oleh keyakinan, kekompakan dan kebersamaan kita semua. Pada pagi hari ini kita berkeyakinan sudah memasuki tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Oleh karena itu tidak usah ragu, tidak usah mang-mang. Apa yang sudah kita lakukan insya Allah adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari ijtihadiyah yang dilakukan oleh para pemimpin kita, di mana Muhammadiyah mulai tahun ini sudah mencoba untuk membuka dada, memberikan kesempatan untuk menjadikan global tunggal yang harapannya adalah supaya seluruh umat Islam di dunia, bukan hanya Indonesia, berharap satu Syawal dalam satu hari yang sama. Akan tetapi faktanya masih ada terjadi perbedaan. Biarlah nanti waktu yang akan menguji kita semua. Biarlah waktu yang nanti akan menjadikan momentum sejarah. Namun yakin dengan seyakin-yakinnya, lambat namun pasti, satu saat bahwa umat Islam butuh persatuan secara global. Umat Islam membutuhkan persatuan secara dunia internasional. Maka alhamdulillah, beberapa negara, beberapa benua yang sudah menangkap apa yang menjadi sinyal dan cita-cita Muhammadiyah di dalam menentukan tanggal Hijriah ini. Dalam waktu yang sama hari ini, bukan hanya kita warga Muhammadiyah dan umat Islam yang ada di Indonesia, tetapi negara-negara lain. Jazirah Arab semuanya hari ini, Turki, Jerman, beberapa negara Eropa, Rusia, Iran, termasuk negara Australia, Filipina, dan Amerika, insya Allah menggunakan kalender Hijriah global tunggal yang sama-sama kita laksanakan pada hari ini. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang punya keyakinan akan melaksanakan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah besok hari. Semoga mereka ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada Nabi dan Rasul kita yang agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua yang terus berkomitmen untuk menegakkan
dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam, syariat Islam hidup dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita mencermati ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum, salah satunya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dengan terang benderang bahwa tujuan utama daripada ibadah saum Ramadan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah untuk mewujudkan orang-orang yang bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeinginan, berharap kepada kita untuk menjadi manusia yang bertakwa? Karena dengan gelar takwa itulah manusia akan senantiasa mendapatkan kemudahan dari berbagai kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Dengan takwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membantu semua kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Dengan takwa itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan berbagai reward, berbagai kemudahan-kemudahan yang tidak disangka-sangka dalam wujud rezeki yang kita terima sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggambarkan di dalam surat At-Tolaq ayat 2 ayat 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa karena melaksanakan ibadah saum dengan sebenar-benarnya saum, barang siapa yang bertakwa melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan gambaran bahwa dengan gelar takwa itulah Allah ingin menjadikan manusia bukan hanya secara individu, tetapi secara kolosal supaya melahirkan keberkahan di dalam kehidupannya. Al-A'raf 96 memberikan gambaran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika suatu negeri, jika suatu kawasan, jika suatu Korea beriman dan bertakwa karena melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka Allah akan turunkan hujan dari langit menjadi keberkahan, menumbuhkan serta menghidupkan kehidupan, menumbuhkan dan menghidupkan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pula yang tumbuh dari bumi, Allah akan menjadikan semua tumbuh-tumbuhan itu adalah menjadi keberkahan. Apakah itu air? Apakah itu bersih? Apakah itu emas? Apakah itu tambang? Maka kalau warga beriman dan bertakwa, semuanya akan membawa keberkahan, akan membawa kesejahteraan, akan membawa kemakmuran bagi umat manusia. Walakin kadang, tetapi kalau orang-orang yang mengaku beriman, yang mengaku orang muslim, tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saumnya hanya saum rutinitas, saumnya karena saum musiman, saumnya karena malu sama tetangga, karena malu sama anak cucu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala walakin kadzabu. Tetapi kalau mendustakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang tumbuh dari bumi bukan kemakmuran, bukan kesejahteraan, malah menjadi sumber konflik, sumber permusuhan, sumber rebutan untuk direbut, untuk dipertaruhkan sehingga terjadilah pertumpahan darah. Itulah sebagai bentuk, sebagai refleksi kita di dalam melaksanakan ibadah saum yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, berkali-kali. Oleh karena itulah, mari kita jadikan saum kita itu adalah saum untuk merefleksikan hidup dan kehidupan kita. Hadirin sedang ingin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk mengetahui bahwa saum kita ini adalah makbul? Bagaimana untuk mengetahui bahwa saum kita itu adalah
akan menjadi sumber keberkahan. Bagaimana saum kita inilah yang akan melahirkan kesejahteraan. Bagaimana saum kita yang akan melahirkan kedamaian. Bagaimana saum kita yang akan melahirkan keselamatan dan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 15, 16 dan 17 mengurai di mana nilai-nilai utama yang ada dalam ibadah saum bukan hanya hidup pada saat bulan Ramadan. Nilai-nilai yang ada di dalam saum tidak hanya hidup pada saat kita melaksanakan ibadah saum, tetapi harus hidup dalam setiap tarikan nafas kita di bulan-bulan lainnya. Walaupun tidak pengertian saum secara fikih, tetapi saum dalam pengertian hakikat. Al-Quran surat Ali Imran menggambarkan bahwa ciri orang yang saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah melahirkan nilai karakter dalam kehidupan sehari-harinya. Apa karakter itu? Pertama digambarkan oleh Al-Quran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya adalah bahwa orang yang saum, yang sukses dan makbul pada tahun kemarin ini, yang sudah kita lewati ini, adalah akan sangat ditentukan bagaimana keimanan itu adalah hidup dalam setiap tarikan nafas kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai nanti ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Jika nilai iman ini adalah bilang, maka tentu saum kita belum termasuk kepada saum yang mabrur, belum termasuk kepada saum yang makbul. Oleh karena itu, tetapkan keimanan kita di bulan ini adalah menjadi bagian tak terpisahkan dalam tarikan nafas kita. Rasul yang agung Muhammad SAW memberikan satu isyarat, gambaran, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasrikuha wa huwa mu'minun, wa la yasrikul khamra hina yasrikuha wa huwa mu'minun. Tidak akan melakukan zina seorang pezina pada saat mau melakukan zinanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya peranan iman dalam kehidupan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa kita jam 12, jam 1, jam 3 makanan sudah tersedia halal, minuman sudah tersedia halal, tetapi kita tidak meminum dan memakannya karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap ini, karakter ini ada dalam diri kita di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya, maka dipastikan tidak akan ada suami yang akan melakukan KDRT, tidak akan ada suami yang menyakiti kepada istrinya, tidak akan ada ayah yang memperlantarkan kepada anak-anaknya, tidak akan ada yang istri cerewet sama suaminya, tidak akan ada istri yang melakukan perselingkuhan di luar istrinya, dan tidak akan ada seorang istri melakukan perselingkuhan di luar suaminya. Kenapa? Iman hadir di dalam dirinya. Jadi untuk mengetahui apakah saum kita tahun ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat 11 bulan yang akan datang. Apakah kita melupakan Allah dalam setiap aktivitas kita atau tidak? Selama Allah hidup dalam kehidupan kita, apakah kita sebagai ASN, apakah kita sebagai karyawan, apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai masyarakat biasa? Kalau iman itu hadir ketika seorang penguasa, maka dia tidak akan pernah untuk menganiaya serta mempersulit kehidupan rakyatnya. Jika seorang pengusaha, maka dia tidak akan pernah lupa untuk menyisihkan sebagian rezekinya, bahwa di dalam setiap rezeki yang dia dapatkan, di situ adalah ada rezeki yang harus diberikan kepada hamba-hambanya sebagai bentuk tanda syukur melalui zakat, infak, dan sedekah. Jadi untuk mengetahui apakah kita sukses atau tidaknya adalah ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, apakah kita sadar di situ adalah ada sebagian rezeki yang harus kita berikan hak Allah kepada hamba-hambanya yang disebut dengan masakin, fakir, dan asnaf-asnaf yang lainnya. Yang kedua,
Di dalam Quran surat Ali Imran ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nilai saum di bulan Ramadan bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi ada nilai utama yang disebut dengan wassabirin, sabar, menahan diri apa yang tidak disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai kepada orang yang sudah niat saum, tetapi dia harus menahan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di bulan ini kita tidak dituntut untuk menahan makan dan minum, tetapi menahan terhadap apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menahan terhadap ujian dan cobaan yang sesungguhnya dalam setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, hakikatnya untuk meningkatkan derajat level kita kepada level yang lebih tinggi. Oleh karena itulah takhaf wala tahzan. Jika pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan 11 bulan yang akan datang kita menemukan kesulitan dalam hidup, kita mendapatkan ujian-ujian dalam hidup, hadirkan kesuksesan saum kita, di mana kita ternyata 1 bulan kita bisa menahan tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka bulan yang akan datang menahan diri apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang digambarkan oleh Al-Quran, wassadiqin. Saum melatih kita untuk menjadi manusia yang jujur. Saum melatih kita untuk menjadikan kita menjadi manusia orang yang siddiqin. Sementara sifat siddiq ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Biasakan hidup jujur, karena jujur akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Secara faktual sudah bisa kita lihat bersama-sama. Ketika orang itu tidak jujur terhadap istri atau suaminya, ketika orang itu tidak jujur terhadap jabatan yang diembannya, ketika dia tidak jujur terhadap apa yang diamanatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ketika dia tidak jujur terhadap amanah yang diberikan oleh rakyatnya, maka lambat namun pasti akan ketahuan. Ketika sudah ketahuan, maka terpaksa harus memakai rompi yang warna orange. Kalau sudah pakai rompi, segagah apapun kehidupannya, sebanyak harta kekayaannya, secara faktual KPK negara merampasnya dan dia dimiskinkan. Bahkan yang paling ngeri adalah dihinakan, disorot oleh semua media, sehingga dia sudah tidak bisa lagi senyum. Semuanya menunduk. Ingat, amanah itu kalau tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kejujuran, Rasul mengatakan zizyun wa nadamatun, akan menjadi penyesalan dan kehinaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, ketika kita 30 hari kita sudah selesai melaksanakan saum dengan kejujuran. Hadirkan kejujuran itu dalam rumah tangga kita. Hadirkan kejujuran itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa kita. Hadirkan kejujuran itu dalam bisnis kita. Hadirkan kejujuran itu adalah di dalam kehidupan dan aspek kehidupan yang lainnya. Insya Allah akan kita rasakan manisnya daripada kejujuran sebagai bukti bahwa saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4, di dalam Quran surat Ali Imran itu digambarkan bahwa saum melatih kita untuk qanit. Apa qanit itu? Artinya adalah disiplin. Hanya orang-orang yang disiplin saja orang yang sukses itu. Pembeda antara orang yang gagal dengan orang yang sukses itu adalah ketika hidupnya tidak disiplin. Al-Quran sudah banyak memberikan isyarat untuk umat Islam supaya hidupnya disiplin dengan sumpah yang Allah berikan
dengan ayat-ayatnya, wal asri, waduha, wal laili. Semuanya itu adalah menggunakan sumpah-sumpah. Kenapa? Untuk menunjukkan supaya umat Islam hidupnya disiplin. Secara fatwa kita bisa rasakan. Ketika kita datang, sekarang sholat id dimulai jam 6.45. Coba, kalau datangnya jam 7.45. Bisakah kita merasakan ketenangan, ketentraman? Tidak. Berarti kita sudah tidak melaksanakan pelaksanaan sholat id yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Menyesal. Apa yang terjadi? Merasa malu. Bahkan kalau diketahui oleh anak cucu, tentu kita akan merasa terhina di hadapan mereka. Betapa pentingnya nilai disiplin harus hidup dalam kehidupan kaum muslimin. Karena sifat disiplin inilah yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan. Artinya, saum Ramadan adalah untuk menghantarkan manusia supaya sukses, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Yang kelima, digambarkan oleh Al-Quran adalah wal munfiqin, yaitu adalah suka berbagi. Saum melatih kita untuk merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang biasanya mereka tidak bisa makan, yang tidak jelas kapan bisa makannya. Kita hanya dituntut oleh Allah antara terbit fajar sampai terbenamnya matahari, hampir-hampir kita pun tidak kuat, hampir-hampir kita pun tidak bisa lolos. Tetapi karena dengan iman, karena dengan sabar, karena dengan jujur, karena dengan disiplin, akhirnya kita bisa lolos. Tetapi disitulah akan melahirkan rasa peduli sosial kita. Oleh karena itu, tunjukkan semua potensi yang kita miliki, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah itu jabatan kita, apakah itu harta kekayaan kita, bagi dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita membutuhkan harta kekayaan kita. Saudara-saudara kita membutuhkan pikiran-pikiran kita. Saudara-saudara kita membutuhkan tenaga kita. Saudara kita membutuhkan semua potensi yang kita miliki. Jika kita lakukan itu semuanya, maka akan mendapatkan reward. Janji Rasul yang agung, man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, membantu, menolong saudaranya, maka Allah akan mudahkan semua kesulitan dunia dan akhiratnya. Jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah dari berbagai kesulitan dunia dan akhirat, maka biasakan rasa apa yang dirasakan oleh saudara kita, membantu saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saum melatih kita untuk senantiasa rajin, terbiasa bangun di waktu sahur. Sebab ayat ini ujungnya ditutup dengan wal mustaghfirina bil ashar, mohon ampun di waktu sahur. Di bulan Ramadan kita alhamdulillah tamat 30 hari bangun di waktu sahur. Dan apa yang dirasakan? Secara fisik, secara mental, kita semakin tangguh dan semakin strong, semakin percaya diri. Maka Allah mengharapkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan bulan-bulan lainnya bangun di waktu sahur. Untuk apa? Kalau di bulan Ramadan kita sahur adalah untuk makan, persiapan kita melaksanakan ibadah saum. Tetapi di bulan lainnya adalah merapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sebagian malam itu bangunlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Sebab di situ adalah ada keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kesuksesan kita. Disitulah kita memohon, berdoa kepada Allah, baik untuk diri kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk rekan dan sahabat-sahabat kita, termasuk untuk para pemimpin kita. Jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang seperti yang diharapkan oleh kita, jangan sampai tidak didoakan oleh kita. Kapan waktunya? Salah satunya adalah wal mustaghfirina bil ashar,
memohonkan ampun kepada Allah, memohonkan petunjuk kepada Allah, memohonkan dimudahkan untuk para pemimpin kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Jika 6 ini adalah sudah hidup dalam setiap tarikan nafas kita ke depan, maka saum kita termasuk saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Rasul yang agung selesai melaksanakan ibadah saum, doa yang dibaca, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Yang disebut dengan menerima semua ibadah kita itu bukan hanya untuk investasi akhirat, karena nanti akan kita rasakan di akhirat, tetapi harus berdampak saum itu pada saat kita hidup untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buktikan saum Ramadan 1447 Hijriah yang kita perjuangkan dengan perjuangan yang sangat berat, bahkan harus ditutup. Idul Fitri pun harus dengan perjuangan yang sangat berat. Maka 6 prinsip, 6 karakter harus hidup dalam kehidupan kita. Pelajaran dari ibadah saum apa itu? 1, keimanan. Kedua adalah kesabaran. Ketiga adalah kejujuran. Keempat, kedisiplinan. Kelima adalah kepedulian. Dan yang terakhir adalah untuk merapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian tak terpisahkan upaya kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan dan menjadi panduan kita di dalam menghadapi bulan-bulan yang akan datang. Akhirnya marilah kita menunduk sejenak, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita termasuk orang yang diterima ibadah-ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan petunjuk untuk kemudahan dalam menghadapi ujian-ujian, termasuk kesuksesan-kesuksesan di masa-masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa safamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Nasrul minallah wa barakatuh wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tanya. Sejak lupa kayak ngerepotkan layar kan lanjut. Untung lanjut ngebaga. Belum ya.